Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudara hadirin dan pemirsa Ngayem TV yang berbahagia dimanapun berada, atas izin Allah, alhamdulillah kita masih bisa bertemu dengan Ngayem TV. Semoga semua atas izin Allah dalam keadaan sehat barokah, dalam keadaan aman fi amanillah. Amin. Saudara yang berbahagia, kali ini kita akan mengkaji tentang Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri ini memang hari raya kita, hari rayanya orang Islam. Sabda Rasulullah SAW, "Hadza 'aiduna ahlal Islam." Hari ini adalah hari kita, wahai orang Islam. Sekarang perlu kami jelaskan, ada amalan-amalan sunnah yang perlu kita lakukan dalam Hari Raya Idul Fitri. Sunnah-sunnah yang perlu kita lakukan adalah: satu, perbanyak lantunan bacaan tahlil dan takbir. Yang kedua, mandi junub atau mandi jinabah. Yang ketiga, memakai pakaian atau baju yang terbaik. Nomor 4, makan sebelum sholat Id. Yang kelima, rute menuju sholat Id dan setelah atau pulangnya sholat Id diusahakan rutenya berbeda antara pergi dan pulangnya. Yang keenam, ucapan saat Hari Raya Idul Fitri. Oke, satu persatu apa yang saya katakan tadi kita lihat dasar-dasarnya. Yang pertama, perbanyaklah lantunan kalimat tahlil dan takbir. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Al-Quran, "Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukabbirullaha, perbanyaklah membaca takbir. Hal ini juga diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW. An Abdillah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju minal aidain rafi'an sautahu bitahlil wat takbir. Dari Abdillah menerangkan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar saat Idul Fitri dan Idul Adha, dia selalu mengeraskan suaranya untuk membaca tahlil dan takbir. Maka dari itu kita sebagai umat Rasulullah SAW hendaknya juga menyikapi, mengamalkan amalan sunnah ini, yaitu perbanyak tahlil dan takbir. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu kita lakukan adalah mandi junub. Coba kita pelajari hadis di bawah ini. An Nafi an Abdullah bin Umar radhiyallahu an kana yaghtasilu yaumal fitri qabla ayyahdua ilal musalla. Dari hadis di atas bisa kita ambil kesimpulan bahwa dulu sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah ibni Umar ini selalu melakukan mandi terlebih dahulu, mandi junub maksudnya, sebelum berangkat menuju sholat Id.
Inilah sunnah yang kedua yang perlu kita lakukan. Yang ketiga adalah memakai pakaian atau baju yang terbaik. Dalam al-hadis diterangkan, An-Nafi' an Ibni Umar kana yalbas fil aidain ahsana thiyabih. Dalam hadis ini menerangkan sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ibnu Umar, dia selalu memakai pakaian yang terbaik, saudara sekalian, saat Idul Fitri juga Idul Adha. Memakai pakaian yang terbaik. Ini adalah sunnah. Maka dari itu ketika kita mencari atau memakai baju yang terbaik, niatkan memang ini adalah melakukan sunnah Rasulullah SAW. Bukan niat yang lain, bukan niat untuk untuk sombong-sombongan, untuk riya, untuk pamer, tidak. Niatkan karena petunjuk sunnahnya begitu, ya kita memakai baju yang terbaik. Ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, yang keempat, makan sebelum sholat Idul Fitri, sebelum sholat Id, lakukan makan terlebih dahulu. An Anas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhdu yaumal fitri hatta yakula tamarot. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, saudara sekalian, sebelum dia melakukan sholat Id, dia terlebih dahulu makan walaupun hanya sekedar beberapa kurma. Intinya makan, saudara sekalian. Ya sekedar makan tidak apa-apalah, tidak harus kenyang, tidak. Intinya mengikuti petunjuk Rasulullah. Rasulullah yang dilakukan demikian, akan berangkat sholat Id, dia makan beberapa kurma. Ini sunnah yang keempat. Yang kelima adalah rute yang berbeda antara berangkat dan pulang dari sholat Id. Ini juga dipraktekkan oleh Rasulullah SAW menurut penyaksiannya Jabir. An Jabir radhiyallahu anhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaum Aid khalifat thariq. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika berangkat dan pulang dari sholat Id selalu berbeda rutenya. Ini kita ikuti, saudara, sebagai itba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping kita juga tahu pemandangan segar karena rute yang berbeda, insya Allah nambah fresh. Di samping itu, ya memang ini mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang keenam, ucapan di hari raya. Bagaimana Rasulullah SAW, saudara sekalian, ketika Idul Fitri, ketika ketemu dengan sahabat-sahabatnya, atau sahabat ketemu dengan sesama sahabat, atau sahabat ketemu dengan Rasulullah SAW, ketika ketemu, saudara sekalian, yang diucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Kemudian yang mendapat ucapan itu juga menjawab, "Naam, taqabbalallahu minna wa minka." Demikian, saudara, ucapan ketika Idul Fitri ketemu sesama teman. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Lebih dari itu, saudara sekalian, mari kita momen yang sangat tepat sekali kita manfaatkan untuk silaturahim. Silaturahim ini adalah perintah langsung dari Allah, saudara sekalian. Fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Takutlah kepada Allah dan perbaikilah hubungan kamu sekalian. Maksudnya adalah silaturahim, menyambung sanak famili, silaturahim. Silaturahim ini adalah perintah Allah, saudara sekalian. Kalau sampai dilanggar, tidak mengerjakan sambung famili, tidak melaksanakan silaturahim, berarti meninggalkan perintah Allah. Rasulullah SAW menegaskan, la yadkhulul jannah qati, yakni qati ar-rahim, tidak masuk surga, tidak akan masuk surga
orang yang memutus family. Saudara sekalian, semua orang itu berkehendak ingin masuk surga, selamat dari neraka. Jangan digagalkan, ya toh, karena memutus family. Maka dari itu, ya toh, mari momen Idul Fitri ini kita, ya kan, menyambung family. Namanya menyambung, saudara sekalian. Yang sudah sambung itu diteruskan sambung, jangan sampai putus. Yang putus hendaknya menyambung, segera disambungkan lagi. Ini namanya menyambung family, silaturahim. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Lebih dari itu lagi, saudara sekalian, ada kabar gembira dari Rasulullah SAW saat bulan Syawal. Apa kabar gembira dari Rasulullah SAW? Man soma Ramadan summa atba'ahu sita min Syawalin kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang bulan puasa barang siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian dilanjut dengan puasa Syawal 6 hari, fakanama saumad dahr, kana kasiyamid dahr, maka orang itu semisal mendapat pahala sebagaimana puasa 1 tahun, saudara sekalian. Itulah, maka nanti ya, kita ingat bulan Syawal itu panjang kok, saudara sekalian, 1 bulan. Hendaknya menyempatkan, melonggarkan diri untuk bisa melaksanakan puasa 6 hari. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Dari kami, sebelum saya tutup, kru Ngayom TV mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Demikian, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ngayom TV, ayo kita ngaji.